Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya dalam tayangan Muh Channel, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan mencoba menayangkan sebuah video berkaitan tentang bagaimana kita khususnya dalam dunia pendidikan mampu melewati proses yang cukup panjang sudah kita lalui ini terkait pandemi COVID-19. Walau bagaimanapun, sektor pendidikan menjadi salah satu sektor yang memiliki imbas dalam proses pandemi yang kita lalui ini, sehingga banyak hal, banyak perubahan yang terjadi dalam proses pendidikan kita, yang salah satu diantaranya adalah mewajibkan kita untuk melakukan proses pembelajaran secara daring. Akan tetapi banyak pihak juga yang kemudian memiliki perspektif bahwa proses pembelajaran secara daring ini memiliki kekurangan, kurang efektif dan kurang menarik bagi siswa. Pada kesempatan yang berbahagia ini mungkin saya akan sampaikan sedikit cara agar kita sebagai guru mampu memberikan pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa kita meskipun dalam keadaan atau dalam metode daring atau online ini. Sehingga dari video ini diharapkan Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia bisa mengambil contoh, mengambil pembelajaran dari video ini sehingga bisa diaplikasikan dalam proses pembelajaran daring yang dilaksanakan dalam keseharian. Memang dari video ini mungkin tidak kemudian memberikan hal yang terbaik, akan tetapi ini sebuah proses yang sudah kami lakukan untuk memberikan proses pembelajaran, memberikan proses edukasi yang menarik meskipun dalam konteks daring ini tadi. Baiklah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya coba akan sampaikan setidaknya ada 5 hal yang perlu kita perhatikan dalam proses pembelajaran secara online atau daring ini. Yang pertama yang perlu kita pahami secara seksama dalam melakukan proses pembelajaran secara daring, yaitu kita coba terapkan atau buat planning pembelajaran yang akan kita lakukan secara online, sehingga ketika planning ini sudah kita lewati, kita kemudian bisa melaksanakan tahapan-tahapan selanjutnya. Salah satu contoh yang mungkin perlu saya sampaikan pada kesempatan video hari ini adalah kita sebagai guru ada baiknya kita memilah dan memilih mana materi yang itu bisa disampaikan secara anak-anak hanya membaca, ataupun mana materi yang memang harus disampaikan dengan cara penyampaian kita yang menyampaikan dengan membacakan, menjelaskan, dan memberikan pemahaman secara mendalam ke anak-anak. Jadi ada 2 tipe pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran yang mutlak harus kita memberikan penjelasan terhadap materi yang disampaikan. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran atau materi yang memang ini tidak harus mutlak kita sebagai guru menjelaskan, akan tetapi bisa dibaca oleh siswa dari berbagai sumber yang ada di internet, sehingga tidak kemudian harus kita sebagai guru melakukan interaksi secara langsung kepada santri kepada siswa kita lewat daring ini tadi. Nah, coba kita planning dulu, kita bagi dulu, kita mana bab yang bisa dijelaskan, yang harus dijelaskan, mana bab yang kemudian bisa dibaca atau difahami oleh siswa-siswa kita secara personal. Sehingga setelah planning ini sudah selesai, kita kemudian mampu melakukan pengaplikasian dalam proses pembelajaran kita di online ini tadi. Kemudian setelah planning ini pun sudah kita susun dengan rapi, terus sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran online. Yang kedua adalah coba kita kemudian pilih kira-kiranya aplikasi apa yang tepat di media daring ini untuk menunjang proses pembelajaran yang kita lakukan. Beberapa di antaranya mungkin seperti kita ketahui secara bersama-sama ada Google Classroom, kemudian Edmodo, terus Google Meeting, dan beberapa aplikasi yang lainnya yang ini akan mempermudah kita untuk melakukan proses pembelajaran secara daring. Nah, di sisi lain sebetulnya tanpa kita sadari bahwa proses pembelajaran secara daring ini pun bisa kita lakukan di WhatsApp, sehingga via WhatsApp pun kita bisa melakukan proses pembelajaran kepada siswa-siswa kita.
kita buat grup, kemudian kita ajarkan mereka lewat grup tersebut, kita berikan tugas, kita berikan penilaian di dalam grup WhatsApp tersebut. Kemudian setelah 2 poin ini kita lewati, yang ketiga adalah buat penugasan. Setelah penjelasan, paparan yang kemudian kita sampaikan kepada seluruh siswa, diharapkan ada evaluasi yang dilakukan oleh kita, sama persis seperti kita melakukan pembelajaran di dalam kelas atau di sekolah. Akan tetapi, tahapan evaluasinya hari ini kita lakukan secara daring. Sehingga dari evaluasi tersebut, kita mampu memberikan penilaian, memberikan apa yang harus kita berikan kepada siswa kita dari hasil daripada penugasan yang kita berikan kepada mereka. Dari penugasan inilah kemudian diharapkan anak-anak lebih mampu memahami materi yang kita sampaikan. Terserah anak-anak kemudian apakah mereka mau searching di Google, kemudian mereka mencari informasi dengan orang tua dan lain sebagainya, agar ini lebih memaksimalkan pemahaman mereka terhadap pembelajaran atau materi yang kita sampaikan. Kemudian yang keempat, selain penugasan ini tadi, perlu juga tahapan evaluasi pembelajaran. Nah, ini ada perbedaan sedikit antara penugasan dengan evaluasi pembelajaran yang saya maksud, di mana evaluasi pembelajaran inilah jangan sampai kemudian kita hanya melulu memberikan paparan, memberikan penjelasan, memberikan penugasan, akan tetapi kita sebagai guru tidak melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran secara daring yang kita lakukan. Misalnya berskala dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu kita evaluasi, kiranya efektif sudah atau belum, kemudian ini menarik atau tidak bagi siswa kita. Perlu adanya evaluasi, sehingga ketika evaluasi ini kita lakukan, diharapkan kita sebagai guru mampu berinovasi. Kalau misalnya ternyata dirasakan pembelajaran yang kita lakukan dalam pola daring yang sudah berjalan ini tidak maksimal, tidak menarik, tidak efektif, maka ada cara lain yang harus kita lakukan dalam proses pembelajaran itu tadi. Sehingga ketika tahapan evaluasi ini kita lakukan, kita bisa mengukur barometernya itu di sini. Kita mengukur tingkat kemampuan kita dalam pengelolaan kelas dengan pola daring dan tingkat pemahaman siswa kita dalam memahami materi dengan pola daring ini. Jadi jangan sampai lupa, evaluasi itu penting terkait praktek pembelajaran kita secara online atau daring ini. Yang kelima, itu berikan reward bagi siswa kita. Jangan sampai misalnya selain penugasan ini tadi, jangankan kemudian untuk dilihat oleh guru. Ini terkadang ada beberapa guru yang memberikan tugas secara daring, akan tetapi tugasnya itu tidak dikoreksi. Tugasnya kemudian tidak diberikan nilai, sehingga anak-anak pun merasa, percuma mengerjakan tugas, toh tidak diberikan nilai, toh tidak dikoreksi oleh si guru. Nah, selain penilaian yang sudah kita berikan dari penugasan yang kita sampaikan kepada siswa kita juga perlu memberikan reward. Dari proses pembelajaran daring, saya rasa pemberian reward ini tidak mesti sebuah nilai yang tertulis di buku nilai atau raport yang kita isi nantinya, akan tetapi lewat proses pembelajaran daring ini kita bisa memberikan reward berupa hadiah misalnya yang kita kirimkan hadiah tersebut ke rumah mereka. Anak akan merasa punya kebanggaan tersendiri ketika mereka mampu mendapatkan reward dari seorang guru yang mengampu sebuah mata pelajaran. Sehingga dari reward inilah kemudian diharapkan mampu menjadi stimulus, mampu menjadi perangsang bagi si anak agar mereka semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, dari metode ini, dari 5 hal ini diharapkan mampu memberikan proses pembelajaran yang efektif, proses pembelajaran yang menarik, meskipun kita dalam keadaan melakukan pembelajarannya secara daring ataupun online. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh setiap guru, sehingga dalam proses pandemi COVID-19 ini, proses transfer knowledge, kemudian proses pembelajaran yang sejatinya dilaksanakan di dalam kelas di sekolah, itu tetap kita laksanakan. Tanggung jawab, kemudian beban kita sebagai guru, tetap kita tunaikan dalam bentuk daring ini tadi. Kemudian di sisi lain,
selain untuk guru, ini juga penting untuk seluruh siswa kita, bahwa sebetulnya proses pembelajaran online, proses pembelajaran di tatap muka langsung di kelas itu tidak ada bedanya. Hanya tempat saja yang membedakan antara di kelas dengan kita berada di rumah kita masing-masing. Akan tetapi semua proses demi proses yang kita lalui dalam pembelajaran di kelas itu sebetulnya seyogianya perlu kita aplikasikan juga dalam proses pembelajaran ketika kita berada di rumah dan pembelajaran secara daring ini. Jadi jangan sampai siswa-siswa ini juga merasa atau meremehkan proses pembelajaran dalam pola daring ini. Ini juga penting menjadi perhatian bagi siswa, sehingga akan terbangun chemistry dalam dunia pendidikan, chemistry dalam proses pembelajaran antara guru dan juga si anak atau peserta didik yang ingin kita berikan proses pembelajaran. Dalam proses pandemi ini, dalam wabah ini, kita harapkan semoga proses pendidikan kita, sektor pendidikan khususnya yang ada di Indonesia, mampu memiliki sebuah inovasi dalam proses pembelajaran, sebuah inovasi dalam melakukan transfer knowledge pada seluruh peserta didik. Karena walau bagaimanapun, dengan adanya anjuran untuk berada di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, ini bukan berarti harus menghambat proses pembelajaran, proses pendidikan yang semestinya kita lakukan. Akan tetapi, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa proses pendidikan itu berjalan secara normal sebetulnya. Akan tetapi, tempat yang kemudian membedakan antara proses pembelajaran biasa dengan proses pembelajaran secara daring ini. Jadi ini yang kemudian menjadi beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para guru untuk mampu melakukan pembelajaran secara online. Jadi untuk siswa juga diingat pesan-pesannya, jangan sampai meremehkan, jangan sampai merasa ini kemudian menjadi suatu hal yang tidak terlalu penting, karena ini suatu hal yang penting. Ini bagian dari proses pendidikan yang siogianya kita laksanakan di dalam kelas di sekolah-sekolah kita. Ini saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Semoga dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara daring. Karena walau bagaimanapun dalam tahapan ini kita harus menekan keegoisan kita untuk tidak keluar rumah apabila tidak penting, untuk selalu melakukan aktivitas di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, sehingga diharapkan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar wabah ini, pandemi ini segera diangkat dari muka buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harapan kita, ini yang kemudian ingin kita capai secara bersama. Maka oleh karena itu perlu adanya kebersamaan untuk menangkal atau memutus mata rantai COVID-19 ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga memberikan manfaat bagi para guru yang ada di seluruh Indonesia. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.